Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Zora Anwar dengan NIM C0D024051. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi dan perpajakan merupakan dua bidang yang saling berkaitan dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Setiap entitas usaha diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Konsep dasar akuntansi pajak itu akuntansi pajak adalah proses pencatatan, penggolongan, pengitisiran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Konsep dasar akuntansi pajak tidak terlepas dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip entitas, prinsip kesinambungan usaha, prinsip akrual, prinsip konsisten. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna. Berdasarkan kerangka konseptual SAK, karakteristik tersebut meliputi: yang pertama ada relevan, informasi yang harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua, handal atau reliable, informasi bebas dari kesalahan material dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, dapat dibandingkan atau comparability, yaitu informasi dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Dan yang terakhir, dapat dipahami atau understandability, yaitu informasi mudah dipahami oleh pengguna maupun memiliki pengetahuan memadai. Akuntansi perpajakan adalah bagian dari akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan transaksi yang berkaitan dengan pajak, baik pajak kini maupun pajak tangguhan. Tujuan akuntansi perpajakan adalah: yang pertama, menentukan besarnya pajak terutang; yang kedua, menyusun laporan keuangan fiskal; yang ketiga, menghitung pajak tangguhan akibat perbedaan temporer; dan yang terakhir, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Akun akuntansi pajak. Ada beberapa akun yang umum digunakan dalam akuntansi pajak, antara lain: yang pertama, beban pajak kini, yaitu pajak penghasilan yang terutang pada periode berjalan; yang kedua, ada utang pajak, yaitu kewajiban pajak yang belum dibayar; yang ketiga, pajak dibayar di muka, yaitu pajak yang dibayar tetapi belum menjadi beban periode berjalan; yang keempat, ada aset pajak tangguhan, yaitu timbul akibat perbedaan temporer yang dapat mengurangi pajak di masa depan; dan yang terakhir, ada liabilitas pajak tangguhan, yaitu timbul akibat perbedaan temporer yang akan menambah pajak di masa depan. Contoh jurnal pajaknya yaitu: jika pajak terutang sebesar 10 juta, maka jurnalnya didebit beban pajak kini 10 juta dan dikredit utang pajaknya 10 juta. Jika pajak dibayar, maka didebit utang pajak 10 juta dan dikredit kas 10 juta. Kesimpulannya, akuntansi pajak merupakan bagian penting dari sistem akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan. Konsep dasar akuntansi pajak berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi umum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, agar informasi yang disajikan bermanfaat. Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan melibatkan rekonsiliasi fiskal serta penggunaan akun-akun khusus seperti beban pajak kini, pajak tangguhan, dan utang pajak. Pemahaman yang baik mengenai akuntansi pajak akan membantu entitas dalam memahami kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai peraturan. Baik, sekian dari yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.